dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Selamat malam pemirsa, senang sekali Olga Lydia bisa kembali menjumpai Anda dalam Healthy Living, di mana kami mengupas beragam informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup sehat. Dan hari ini tema kita adalah pengaruh lingkungan terhadap kesuburan, dan sudah hadir bersama kami pakarnya, ahlinya. Udah ahli kandungan, konsultan seks juga. Beliau adalah Dokter Boyke. Tapi pemirsa pasti udah berkenal semuanya, Dok ya. Dokter, apa kabar? Kabar baik. Wah, seger banget nih. Iya, baru habis dari Rumah Keong. Kebetulan di kawasan Northridge juga di Sentul, jadi deket ke sini gitu. Pantes Bisa banget jalan ya. juga kan. Menikmati alam tiap Iya. hari. Oke, baiklah dokter. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita ajak pemirsa untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Kehadiran anak tentu menjadi dambaan setiap pasangan muda yang baru menikah. Keinginan untuk mempunyai keturunan memang menjadi tujuan utama dari sebuah pernikahan. Namun, ternyata tidak sedikit pasangan muda yang sulit mempunyai keturunan. Hal itu bisa dikarenakan stres yang semakin tinggi di kota-kota besar. Salah satu cara untuk menghilangkan stres adalah dengan tinggal di tempat yang nyaman, sejuk, berudara segar. Sehingga dengan lingkungan yang seperti itu, pasangan suami istri bisa menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Nah, bicara soal kesuburan nih, dokter mungkin bisa jelaskan, mungkin gambaran besarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesuburan? Ya, jadi kita katakan kesuburan itu berkaitan dengan kemudahan untuk hamil. Betul. Ya, dan itu ada dari faktor indung telurnya sendiri, faktor saluran telurnya, faktor rahimnya sendiri, seperti itu. Kalau dari laki-lakinya? Dari laki-laki tentu faktor dari spermanya, dari mulai jumlahnya, kualitasnya termasuk gerakannya, dan juga termasuk jumlah sperma yang normalnya seperti apa. Oke, nah sekarang pengaruh lingkungan seperti apa sih dok terhadap kesuburan? Ada hubungannya nggak sih? Sangat. Ya. Kesuburan itu kan berkaitan juga dengan tubuh yang sehat. Ya, kita mesti ingat bahwa salah satu faktor contohnya ya, yang namanya penyakit endometriosis. Nah, penyakit endometriosis itu adalah penumbuhan selaput lendir rahim di luar tempatnya. Nah, itu penyebab 70% kemandulan endometriosis tersebut. Nah, itu disebabkan oleh kadar karbon monoksida yang tinggi. Terutama penderita-penderita endometriosis ini adalah wanita-wanita yang tinggal atau bermukim di seputar daerah-daerah yang banyak sekali pencemaran udaranya. Banyak polusi. Banyak gitu polusinya. Itu baru satu karbon monoksida, belum timbalnya, belum yang lainnya. Ya. Yang lainnya. Iya. Tapi kalau endometriosis itu bisa disembuhkan nggak dok? Bisa disembuhkan tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, dan kita lihat memang mengapa sekarang angka infertilitas itu ketidaksuburan ya, dari pasangan-pasangan suami istri yang tinggal di kota-kota besar itu meningkat. Yang dulu cuma sekitar 15% infertilitasnya, sekarang sudah sekitar 20-25% karena faktor polusi tersebut. Faktor polusi jadi memegang peranan penting sekali Peranan ya? yang sangat penting ya. Di samping itu juga memang ada faktor-faktor lain seperti faktor stres, tapi yang jelas sudah dibuktikan adalah mengenai endometriosis tersebut. Karbon monoksida. Selain Karbon itu monoksida. apa lagi pengaruh lingkungan terhadap kesuburan dok? Ya, yang kedua adalah bahwa kenapa sih kalau orang pengen hamil disuruh honeymoon? Ya, seperti contohnya ketika anak saya menikah kemudian, ayo kamu udah ke Rumah Keong aja. Ke rumah supaya supaya cepat hamil, dan ternyata memang hamil dan saya sekarang sudah punya cucu gitu. Jadi dia disentul, dia mungkin beberapa hari seneng lihat pemandangan Gunung Pancar, lihat kan nggak usah jauh-jauh lah, tempat ini kan nggak jauh, tinggal buka jendela, udaranya seger, lihat gunung, lihat tumbuh-tumbuhan, faktor stresnya berkurang, kemudian keseimbangan hormonnya bekerja dengan baik, memudahkan terjadinya kehamilan juga. Oh, jadi pengaruh lingkungan karena memang pemandangan yang Iya, indah, seperti stres itu. yang lebih rendah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah memang menderita endometriosis itu, mungkin nggak sih kalau misalnya dijauhkan dari paparan lebih mempercepat proses kesembuhan? Iya, tentu gitu? saja ya. Makanya seringkali mengapa endometriosis itu berulang. Ya, jadi endometriosis itu pertumbuhan saput lendir rahim di luar tempatnya, bisa dia di indung telur, bisa dia di usus, bisa di tempatnya sehingga lengket. Nah, lihat itu yang harus dibilang rahimnya lengket, itu kista coklat. Nah, itulah semua akibat endometriosis. Ini yang sekarang menjadi momok di seluruh dunia. Akibat
polusi. Tapi dokter sempat menyampaikan tadi ada efek timbal dan sebagainya, dan di Jakarta itu khususnya cukup tinggi kadar timbalnya. Kadar timbal yang dikeluarkan dari knalpot mobil, dari pabrik, dari sebagainya itu juga tinggi. Dan itu juga ke arah dugaannya nanti anak yang dikandungnya. Jadi berkaitan anak yang dikandungnya bisa menimbulkan kecacatan. Ada yang mengatakan meskipun penelitian ini bermacam-macam sebagainya seperti anak-anak yang dilahirkan akan mudah autis. Anak dilahirkan juga akan mudah memberikan kecacatan kepada janin. Jadi bermacam-macam efek-efek zat-zat kimia tersebut kepada ibunya maupun kepada janinnya. Jadi mungkin lebih aman dan lebih baik kalau selama proses kehamilan itu dijauhkan dari paparan-paparan tersebut. Paparan-paparan tersebut, dan juga makanya mengapa kalau orang hamil itu sering-sering disuruh banyak beristirahat, menikmati pemandangan yang bagus gitu supaya dia juga efek polusinya berkurang, efek stresnya berkurang, insya Allah anak yang dilahirkannya juga sehat, tidak mudah alergi nanti anaknya. Kemudian juga anak-anaknya juga tidak mudah pengaruh sampai ke situ. Iya, pengaruh makanan, pengaruh pencemaran itu sampai ke situ. Oke, jadi cocok banget kalau suami istri tinggal di daerah yang indah, yang udaranya enak, yang nyaman, gitu udaranya bersih, jauh dari polusi, mau olahraga gampang, tinggal lari-lari depan rumah gitu ya. Itu penting banget. Oke, baiklah, ini obrolan kami dengan Dr. Boyke, dan masih banyak lagi informasi yang akan kami angkat dalam episode kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih ya dokter ya, sama-sama, sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Bagi Anda yang mendambakan kawasan hunian nyaman, sehat dan bebas polusi, Sentul City merupakan pilihan tepat. Karena Sentul City hadir menawarkan hunian yang memenuhi semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian yang sehat dan ideal. Sentul City terletak di daerah Sentul Bogor. Dengan akses pintu tol tersendiri, Sentul City bisa dijangkau hanya dengan 30 menit dari Semanggi, sehingga terasa dekat dari Jakarta. Kawasan hunian seluas 3.100 hektar yang terdiri dari pegunungan dan danau-danau telah membuat kawasan Sentul City menjadi kawasan yang sehat, segar, kaya dengan oksigen dan bebas polusi. Sentul City menawarkan berbagai tipe hunian seperti Terrace Hill, Santorini, Centronia, Top Hill, dan Habitare. Selain itu, Sentul City juga menghadirkan Sentul Tower Apartemen yang terletak di SCBD Sentul City, dekat dengan rumah sakit, universitas, dan pasar bersih. Selain itu, Sentul City juga menghadirkan Alana Condotel, sebuah hotel yang dikelola oleh Aston, sebuah jaringan hotel yang tidak perlu diragukan lagi. Dengan pengembalian investasi yang menarik, The Alana Condotel yang terletak di dekat Pasar Apung tentu menjadi pilihan investasi yang pasti menguntungkan. Dan satu lagi, fasilitas yang pasti akan memanjakan penghuni Sentul City adalah Sentul City Jungleland, sebuah theme park seluas 40 hektar yang menyediakan berbagai wahana menarik yang tidak hanya menghibur. Bekerja sama dengan Singapura, Sentul City Jungleland menghadirkan Science Park yang akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan. Tunggu apa lagi? Datang ke Sentul City. Pilihan untuk hidup yang nyaman, sehat dan menyenangkan akan menanti Anda. Kalau Anda ingin tinggal di tempat yang pemandangan indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap dan investasi yang menguntungkan hanya di Sentul City. Sentul City, my first choice. dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Boyke, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol dengan Profesor Hadi Susilo Arifin. Apa kabar, Profesor? Baik sekali, apa kabar juga Mbak Olga? Baik sekali, senang sekali kalau bisa ngobrol dengan Profesor. Beliau ini adalah guru besar dari IPB dan khusus spesialis di bidang Landscape Ecology and Management. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal landscape, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa keindahan alam adalah salah satu hal yang paling dicari oleh setiap orang, termasuk dalam menemukan hunian. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan keindahan alam dalam huniannya.
kemudian menciptakan keindahan alam sendiri dengan membangun taman di halaman rumah, atau bahkan menciptakan taman di dalam perumahan. Keindahan alam akan memberikan banyak benefit bagi penghuni yang menempati hunian dengan keindahan alami yang dimiliki oleh hunian itu. Sehingga keindahan alam merupakan faktor penting dalam menentukan kenyamanan sebuah hunian. Iya, sekarang saatnya kita ngobrol-ngobrol dengan Profesor Hadi. Profesor Hadi, terus terang aja nih, kalau dengar landscape ingetnya kebon. Tapi Profesor sendiri spesial di bidang landscape ekologi. Bisa dijelaskan nggak tuh? Ya, landscape ekologi sendiri adalah suatu ilmu yang melihat interaksi ya bahwa antara struktur landscape, fungsi landscape, kemudian perubahan landscape untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu kalau dari tata ruang yang baik di luar permukiman itu baru jauh di luar ada industri. Jadi jangan industri ada di CBD misalnya di tengah kota, ada di permukiman. Tapi sebetulnya apa sih efek negatif apabila kita tidak mengelompokkan industri-industri itu tapi tersebar di perkotaan, katakan seperti di Jakarta. Tentu saja industri juga memiliki residu, memiliki buangan ya. Nah, buangan itu macam-macam. Dia bisa dalam bentuk polutan, bisa cair, bisa gas, bisa limbah padat begitu. Kalau kita secara umum dari gas saja, dia kan mengeluarkan polutan dan dia bercampur di udara dan itu akan memberi efek yang negatif pada penghuni kota itu sendiri. Gitu. Oke. Kemudian kalau landscape yang ideal juga sehubungan dengan topografinya, yang berbukit-bukit itu menyulitkan nggak sih dalam pembangunannya? Kalau saya sebagai seorang arsitek lanskap dan juga di landscape ekologi gitu ya, menyarankan bahwa bukit-bukit itu dipertahankan. Tidak sulit, sebenarnya kan untuk syarat dari rumah itu kan diperlukan suatu yang datar. Ya bolehlah sedikit kita sebut dengan apa namanya cut and fill gitu ya. Tapi nggak perlu diratain semua. Jangan diratakan semua, sehingga karakter dari landscape yang berbukit itu masih kelihatan oleh kehadirannya di tengah kota tersebut. Gitu. Apa nilai positif sebuah perumahan yang bentuknya berbukit-bukit? Iya, artinya dia memiliki pandangan yang cukup luas dibandingkan yang datar. Kemudian dia juga bisa meminjam pemandangan dari tempat lain yang kita sebut dengan borrowing landscape. Ya, landscape yang jauh kita bisa tarik gitu, karena kita bisa melihat dari atas bukit, begitu ya. Secara ekologi tentu kerusakan lingkungan akan lebih kecil daripada kita grading semua diratakan, begitu. Karakter landscape-nya tidak ada, keindahannya juga hilang. Baiklah, waduh luar biasa sekali. Ini banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini dengan obrolan saya dengan Profesor Hadi bahwa kalau bicara soal landscape, sebetulnya tata kota yang baik itu tidak memperbolehkan industri yang terletak di dalam kota, khususnya ada kecil di sana, kecil di sini, karena ini menyebabkan polusi di mana-mana. Jadi pada saat hujan, ratalah hujan asamnya gitu ya, merata seantero kota. Itu kemudian kedua juga kalau bicara soal ruang terbuka hijau itu tergantung dari posisi kotanya. Kalau memang terletak dekat hutan, katakan seperti hutan lindung di Gunung Pancar atau sejenisnya, itu tentunya ruang terbuka hijau di kota itu sendiri sebetulnya tidak dibutuhkan terlalu luas gitu ya, karena resapannya masih ada gitu idealnya ya. Iya, betul sekali. Oke, waduh luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih banget. Sama-sama Mbak Olga. Wah, nanti ngobrol-ngobrol lagi ya dalam episode berikutnya. Masih banyak lagi informasi yang ingin saya gali. Oke, baiklah pemirsa, Anda sendiri jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan kembali lagi. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Bagi Anda yang mendambakan kawasan hunian nyaman, sehat dan bebas polusi, Sentul City merupakan pilihan tepat. Karena Sentul City hadir menawarkan hunian yang memenuhi semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian yang sehat dan ideal. Sentul City terletak di daerah Sentul Bogor. Dengan akses pintu tol tersendiri, Sentul City bisa dijangkau hanya dengan 30 menit dari Semanggi, sehingga terasa dekat dari Jakarta. Kawasan hunian seluas 3.100 hektar yang terdiri dari pegunungan dan danau-danau telah membuat kawasan Sentul City menjadi kawasan yang sehat, segar, kaya dengan oksigen dan bebas polusi. Sentul City menawarkan berbagai tipe hunian seperti Terrace Hill, Santorini, Centronia, Top Hill,
dan Habitare. Selain itu, Sentul City juga menghadirkan Sentul Tower Apartemen yang terletak di SCBD Sentul City dekat dengan rumah sakit, universitas, dan pasar bersih. Selain itu, Sentul City juga menghadirkan Alana Condotel, sebuah hotel yang dikelola oleh Aston, sebuah jaringan hotel yang tidak perlu diragukan lagi. Dengan pengembalian investasi yang menarik, The Alana Condotel yang terletak di dekat Pasar Apung tentu menjadi pilihan investasi yang pasti menguntungkan. Dan satu lagi, fasilitas yang pasti akan memanjakan penghuni Sentul City adalah Sentul City Jungleland, sebuah theme park seluas 40 hektar yang menyediakan berbagai wahana menarik yang tidak hanya menghibur. Bekerja sama dengan Singapura, Sentul City Jungleland menghadirkan Science Park yang akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan. Tunggu apa lagi? Datang ke Sentul City. Pilihan untuk hidup yang nyaman, sehat dan menyenangkan akan menanti.